mendekat sebentar. Kayaknya salam persiapan dulu baru salam tuh. Silakan disiapkan. Yang satu, dua. Hadiah Bintang Dwi S. Kelly Nur Rasma. Chelsea. Dahon Ramaputra. Febri Aisyah. Harni. Irfan. Jelang Ramadhani. Laode Rizky. Laode Rivaldi. Muslim Aidul Mustafa. Hadir Pak. Natasha Ayurelia. Naira Ramdhani. Ramdhani Mukhtar. Rasti Destian. Rival Sinandi. Rizka. Suci Ramdhani. Wahyu. Wahyu Ardian. Yasman. Yunira. Zulfikar. Akil. Akil ini sakit sudah 2 hari. Oke, kecelakaan. Itu kita masuk ke materinya ya. Langsung aja ya. Tapi di mana materinya minggu lalu? Bilangan nasional. Sudah masih ingat bilangan nasional itu apa? Apa pengertian bilangan nasional? Bilangan nasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana nilainya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional apa pengertian bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk
A per B, di mana nilai B-nya tidak sama dengan contohnya adalah sepertiga. Apalagi 2/4. Apalagi 5/6. Nah, ini adalah contoh bilangan rasional. Kemudian kita masuk pada menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Harus diingat bahwasanya bagian atas itu disebut apa? Apa? Nah, ini disebut pembilang. Yang di bawah disebut Oke. Nah, ada dua cara untuk mengubah pecahan desimal, yaitu pertama, kalau nilai penyebutnya 10 bisa langsung diubah ke desimal. Yang kedua, kalau nilai penyebutnya bukan kelipatan 10, maka bisa melalui bagi kurung. Contohnya, contoh lagi 1/10 dengan. Ada yang tahu cara kerjanya ini? Ada? Nah, kalau begini, kalau seperti yang tadi, kalau nilai penyebut kelipatannya 10, maka bisa langsung diubah ke desimal. Nah, caranya adalah kita ambil satunya, nah, 1. Nah, disimpan di belakang. Terus nolnya yang di bawah kita hapus. Nah, plus koma. Jadi jawabannya 1/10 sama dengan 0,1. Nah, contoh lagi 25/10. Berapa jawabannya? Berapa? 5. Kalau kita hapus kasih koma. Nah, di sini ada angkanya di depan 5, maka ditulis 2. Nah, jadi jawabannya 2,5. Kalau misal lagi 115 per 1000, berapa jawabannya? Ada yang mau kerja di atas? Ada 10.000. Ada yang mau kerja di atas? Nah, pertama kita tulis 5. Kalau sudah tulis 5, dihapus 5. Tinggal lagi 1. Terus itu berapa koma? Nah, tulis dulu 1, terus hapus lagi 0, terus lagi 1, lagi 0. Nah, di sini tapi masih ada nolnya. Bagaimana caranya? Kan tulis lagi 0 di sini. Nah, itu di kemudian koma. Jadi jawabannya adalah 0,0115. Ngerti? Kemudian kita mengubah pecahan desimal. Kita mengubah desimal ke pecahan. Bagaimana caranya? Mengubah desimal ke pecahan. Contoh 0,7. Ada yang tahu jawabannya? Dia cuma kebalikannya ini. Ada yang tahu jawabannya? Kebalikannya ini. Berapa? Enggak. 7/10. Nah, 7/10. Contoh lagi. Contohnya lagi 0,3. Berapa jawabannya? Ingat ya,
angka di belakang koma berarti kalau dua angka di belakang koma berarti berarti jawabannya ini berapa? 3/100. Nah, contoh lagi misal 2,003. Berapa jawabannya? Ingat lagi, kalau satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma sama dengan 100. Kalau tiga angka di belakang koma 1000. Nah, jadi berapa jawabannya? Berapa? 3/1000. 3/1000. Sampai sini dimengerti? Saya kasih contoh. Saya kasih soal ini. 2,25. Ada yang mengerjakan di depan? Ada yang mau dikerjakan? Sudah ada contohnya di depan ini. Kalau 2,25 jadi berapa per berapa? Berapa? 225 per. Nah, berarti sudah dimengerti nih. Silakan dicatat dulu. Ini mana bukunya? Cita-cita yang jadi guru siapa? Tidak ada. Kenapa tidak menjadi guru? Padahal guru itu bagus.
Hapus ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Terus sekarang kita masuk kepada membandingkan bilangan rasional. Nah, membandingkan bilangan rasional. Contohnya 2 dan 1/4. Kira-kira mana yang lebih besar di sini? Hmm? Mana yang lebih besar? Nah, jadi cara kerjanya dia kalau cuma dua begini, ini dikali silang. 2 kali 1, 1 kali 4 berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi mana yang lebih besar? Hah? 1/4. Nah, jadi bagaimana ini? Ini ditulis apa? Kalian tahu ini yang simbol yang seperti ini apa? Kalau ini artinya apa? Lebih kecil dari. Kalau ini lebih besar dari. Kalau ini berarti apa yang cocok di sini? Hah? Lebih besar. Oke. Nah, ini kalau cuma 2 angka. Terus bagaimana kalau misal lebih dari 2 angka? Contohnya, urutkan soal berikut. Dari yang terakhir. Ada yang berani coba di depan? Ada yang berani coba di depan? Ada? Nah, kalau misal ada lebih dari 2 angka seperti ini, maka kita samakan dulu. Apa kalau yang di bawah tadi? Maka kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara seperti apa? Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat cara cari KPK seperti apa? Masih ingat? Nah, cari KPK itu seperti ini. 2, 4, 6. Kira-kira berapa di sini yang dapat bisa dibagi dalam semua angkanya? 2. 2 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Kira-kira masih ada tidak yang bisa dibagi 2? Masih. Nah, 2 bagi 2 sama dengan 3 bagi 2 sama dengan tidak bisa, maka ditulis 4 dibagi 2 sama dengan 2. Masih bisa tidak? Masih.
Oke, 1, 1, 3. 2 bagi 2 sama dengan 1. Terus apa lagi dia? Bagi 3. 1, 1, 1, 1. Nah, jadi KPK-nya berapa? Nanti hitungnya. Oh. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 kali 3 24. Nah, jadi kita cari lagi. Karena kita sudah dapat nilai KPK-nya, maka dari itu kita turunkan dari ke bawah. 1/2. Karena kita sudah dapat nilai KPK-nya tadi kan. Nah, jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 24. Jadi ini nanti 24 dibagi 2 dia dikali 1. Ini dibagi 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Terus setelahnya lagi kita tulis tadi dulu 24. 24 bagi 4 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Oke. Terus 4/6. Kita tulis lagi tadi 4 bagi 6 sama dengan 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Sekarang 3/8. Lagi 24. 24 bagi 8 sama dengan berapa? 3 kali 3 sama dengan siapa yang jawab 3? 9. Nah, jadi kita lihat di sini mana yang paling kecil di antara semuanya, ini mana yang paling kecil? Berapa? Ini 6/4. Berarti 1/4 duluan, betul? Berarti 1/4 yang dari terkecil. Kemudian mana lagi? 3/8. Terus mana lagi? Yang paling kecil? 4/2. Nah. Terus yang terakhir? 4/6. 4/6. Nah, ini kalau lebih dari 2 angka. Sudah dimengerti ini? Berarti catat dulu kalau begitu. Sebenarnya ada satu cara biar ingatannya kalian itu lebih melekat lagi. Jadi kalau kalian belajar harusnya jangan dicatat sebenarnya. Kalian itu harusnya dihapus dulu baru kalian catat. Ini untuk melatih otaknya kalian. Kalian ingat tidak ya di papan tulis tadi? Nah, catat dulu.
Sudah? Sudah? Sudah ya? Kemudian kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan harus sama, karena yang dijumlahkan atau dikurangi hanya terbilangnya. Ingat, penyebut tidak dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya, seperempat tambah seperempat. Nah, kalian tahu caranya lihat? Nah, jadi dia tinggal ditambah, karena apa tadi boleh di bawah, yang di atas, karena penyebutnya sama, berarti dia tidak perlu dijumlahkan, langsung digeser. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini masih bisa diperkecil atau tidak? Berarti 1/2. Masih bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Nah, jadi misal kalau ada kan biasanya kalau matematika lain contohnya, lain soalnya, toh? Nah, misal kalau seperti ini. Nah, ini 2. Kalau misal seperti ini, 2 1/2 tambah 1/2. Kira-kira bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi ini ditambah dulu toh. Nah, 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. 5/2 tambah 1/2. Kalau yang ini tadi disebut bilangan apa ini? Campuran, betul. Nah, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6/2. Nah, ingat, ini adalah bagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Nah, ini kan kalau ini nanti mungkin kalian bertanya-tanya, oh ini pembilangnya semua, penyebutnya sama semua. Bagaimana kalau misal penyebutnya beda? Nah, contohnya seperti ini ya. Bagaimana kalau misal beda ini? Ada yang tahu cara kerjanya? Kan tadi ini sama semua dia. Oh, ini dia beda. Ada yang tahu cara kerjanya? Ada yang berani coba? Nah, jadi ini disamakan dulu. Bagaimana caranya? Ini dikali ya. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6, bukan 5. 14 bagi 2 sama dengan berapa? 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13 per 15. Dimengerti ini toh? Ngerti? Ya. Oke. Lanjut.
contoh lagi yang beda. Nah, terkadang kalian keliru ini. Ada yang berani kerjakan di depan? Ada yang mau coba? Nah, ini dia misal. Jadi ini kita satukan dulu. Toh 3 ditambah 2. Kemudian baru lanjut dari sini. Oke. 3 tambah 2 5. 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena bilangannya di bawah sama, maka ditulis 2. Kira-kira berapa jawabannya? Berapa? 2 bagi 2 sama dengan 5 ditambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 1. Sampai sini dimengerti? Catat dulu kalau begitu. Adik-adik semua rajin-rajin belajar ya. Jadi kalau untuk supaya kita menjadi orang sukses itu tidak boleh memberi pelajaran. Kalaupun kalian tidak suka, lalu tidak boleh memberi sesuatu. Karena matematika adalah pelajaran yang penting dimanapun kalian berada. Entah cita-citanya kalian jadi dokter, jadi profesor, jadi tentara, polisi, tidak akan lari dari matematika itu. Jadi matematika sebenarnya tidak sulit. Matematika tidak sulit. Yang bikin sulit matematika itu karena kalian malas untuk belajar. Oke, sampai sini dimengerti toh? Oke, mungkin kita cukupkan saja materi kita pada hari ini. Pesan saya sama adik-adik semua, semoga jadi orang sukses. Dan tidak lupa, semoga orang tuanya dibahagiakan. Sebelum kita tutup, seperti biasa berdoa dulu. Terus siapkan ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Untuk pelajarannya jangan dilupa ya. Satu. Ulang sampai
Ulang siapkan. Siap. 1, 2,